ini dia. A, B, C. Bisa buat apa di depan kamar anak, di depan kamar siapapun. Oh iya. Oh iya betul tuh, sambil buat belajar gitu ya Neng ya, kalau apa namanya di depan buat anak kecil gitu ya. Biar bisa mengejak namanya sendiri. Masih deg-degan. Aku juga pakai face makernya loh. Oh iya nih. Nggak kelihatan. Nah ini kelihatan nih. Nggak kelihatan karena cuma segini. Apa sih? Nanti aku tunjuk-tunjukin aja kan? Iya. Is it okay? Tadi gue kecentilan gitu ngangkat-ngangkat badan kalau di sini. Ntar kalau live gue jaim ah. Jadi aktif malah Neng. Aduh. Iya mau nunjukin benang pas tali makrame kan mereka nggak tahu tali makrame gimana. Soalnya gini, IG live itu kan sangat bervariasi ya penontonmu itu ya. Penontonnya si Subiantik belum tentu mereka tahu makrame. Tapi bisa jadi mereka udah tahu banget makrame. Jadi aku nggak boleh sotoy banget kan. Jadi aku akan kasih tahu apa tipe-tipe tali kayak gimana. Kita asumsikan mereka belum tahu. Kalau udah tahu ya nggak apa-apa juga sih. Ini tali aku ya. Aku bersyukur banget tadi jalanan lancar loh. Kalau nggak aku nggak tahu deh kalau nggak bisa live dari sini. Pusing aku. Nggak ada ring light, nggak ada apa kalau di luar kan. Oh iya. Ring lightnya jadi kesini. Ini Neng Ri kan katanya tadi acaranya jam 8 Neng, sampai jam 8. Iya, jadi sebenarnya harusnya aku jaga, cuman biasalah aku ini teman kantorku biar backup dong tolong aku mau ngajar ya, mau ngajar bilangnya. Biarinlah, bohong dikit. Padahal cuman live. Makasih ya. Sama-sama. Aku juga makasih banget loh dikasih kesempatan buat ini kan kayak biar orang tahu. Sebenarnya gue yakin orang banyak kok tahu makrame. Cuma ya itu pasti kayak kamu Mbak Ika. Taunya jangan dinding yang gede-gede itu ya gitu kan, yang di terakhir itu. Berarti kemungkinan nggak apa-apa ding. Jadi nanti kalau pas berarti aku bilang tunjukin dong video 1 gitu kan, nanti tunjukin video 2. Untung cuma 5. Pendek-pendek pula. Iya. Sip. Bismillah. Izin panggil dia dengan sebutan Neng. Oke Mbak Ika. Ada keperluan tertentukah memanggil dengan Neng? Kebiasaan aja ya? Iya. Oke deh. Oke, udah jam 7 kita mulai ya? Apa? Oke. Ya, halo Sobat Subi semuanya. Selamat malam yang ada di Google Meet ternyata masih sepi ya. Nanti kita sambil tunggu ya teman-teman yang lain join. Dan buat Sobat Subi yang sudah join ya di live Instagramnya Subianti, kami ucapkan selamat malam. Selamat bertemu lagi ya di webinar kita malam hari ini Jumat tanggal 22 Oktober 2022 ya. Semoga teman-teman semuanya, kita semuanya dalam keadaan sehat dan juga pasnya itu dilancarkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya ya, amin. Oke, untuk malam ini kita akan sharing-sharing lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih teman-teman ya seputar kreasi produk kerajinan makrame dengan narasumber ahlinya nih. Beliau adalah Neng Yudinia Fekanteswari. Kalau saya biasanya itu panggilnya itu Neng Riri ya. Halo, selamat malam Neng Riri. Selamat malam. Halo Mbak Ika, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Neng Riri apa kabar? Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah. Oke, Sobat Subi, Nengri ini beliau ini adalah seorang founder ya dari Hydra.living dan Hydra by Riri yang mana beliau ini memulai usahanya itu sejak tahun 2017 ya. Oke, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Nengri kepada kita semuanya awal mula memulai usahanya itu seperti apa sih? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Ika. Halo Sobat Subi. Jadi ceritanya gini, dulu itu hobi doang ya, hobi nge-craft macem-macem. Ada decoupage, ada sospeso, makrame, lain-lain lah banyak. Nah, dari bikin-bikin kayak gitu, ada temen tuh, mau dong gitu, mau minta gitu, maksudnya minta dibuatin. Aku bilang, udah dah daripada kamu beli, sini gue ajarin. Akhirnya buka kelas kecil. Waktu itu saya juga tergabung dengan Jejaring Craft. Nah, di Jejaring Craft itu kan kita sama-sama pengajar craft nih. Kita mulai nih bikin-bikin workshop makrame gitu. Selain itu, kita juga berbikinan yang untuk dijual. Jadi kita ngajar craft iya, jualan produk craft iya. Nah, sampai ketemu waktu itu sempat belajar makrame. Jadi kita nggak cuma ngajar dan menjual produk, tapi kita memperkaya diri juga, ikutan workshop di sana sini, banyak gurunya. Kita mulai meningkatkan ilmu. Nah, udah tambah jago nih, pada bisa yang lain, mulai ngajar-ngajar lagi. Gitu ceritanya, sampai akhirnya jadi usaha sendiri gitu. Itu Mbak Ika. Oke, luar biasa banget. Ternyata berawal dari hobi ya, terus akhirnya banyak yang minat, terus akhirnya diajarin lah ya teman-temannya, ikutan workshop sana sini ya. Akhirnya sekarang bisa membuka usaha sendiri ya. Ini luar biasa banget Nengri, perjalanan yang sangat panjang ya dari 2017 ya. Semoga nanti bisa terus berkembang, bisa lebih sukses lagi Nengri, amin. Amin, terima kasih. Oke, Sobat Subi ya, siapa sih yang belum kenal dengan kerajinan makrame? Mungkin di sini masih ada yang asing-asing ya. Kalau saya pribadi juga masih agak asing ya. Kalau kemarin nggak cari-cari ini, saya taunya itu memang hanya sebagai pajangan dinding ya. Tapi nanti ternyata itu bisa dikreasikan untuk barang-barang yang lain nih ya. Oke, nah untuk seni makrame sendiri adalah kerajinan yang dibuat dengan cara merangkai atau menyimpul benda-benda berupa tali. Makrame dibuat sebagai hiasan atau sebagai benda pakai lainnya yang proses pembuatannya itu memperhatikan unsur estetika. Seni makrame dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, mulai dari yang sederhana seperti gelang, gantungan kunci, dan kalung, hingga karya yang rumit seperti pada hiasan interior dan busana, taplak meja, tas, dan sebagainya. Selain tali sebagai bahan utama pembuatan makrame, ada sejumlah peralatan lain yang harus disiapkan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya ya akan dijelaskan langsung nih oleh Nengri ya. Dan nanti kalau dari Sobat Subi semuanya ada pertanyaan seputar materi yang malam hari ini disampaikan, silakan bisa langsung ditanyakan aja di room chatnya ya. Nanti akan saya bantu bacakan, terus dari Nengri yang akan bantu menjawabnya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan Nengri untuk langsung saja memulai memaparkan materinya. Silakan. Terima kasih Mbak Ika. Oke, Sobat Subi. Pertama, untuk kerajinan makrame sendiri, saya yakin Sobat Subi udah banyak mendengar. Tadi kan Mbak Ika udah bilang, dari gantungan kunci sampai ke home decor yang divider gede gitu bisa aja. Nah, apa sih sebenarnya yang digunakan dalam kerajinan makrame ini? Yang pertama adalah tali. Tali ini macam-macam, tapi biasanya yang digunakan dengan kita sebagai pengrajin makrame itu tali katun. Kenapa tali katun? Ada nggak jenis tali yang lain? Banyak. Tali lain banyak, tapi tali katun lebih banyak digunakan dan tentu saja lebih environmental friendly. Nah, tali ini biasanya banyak dijual, ada yang gulungan seperti ini gulungan 1 kilo, tapi ada juga yang versi kecil-kecil. Saya belum nemu yang kecil. Oh, ini ada kecil. Yang kecil-kecil gulungan 100 gram.
Bedanya apa Kari? Dua gini. Oh ya beda. Kalau ini panjangnya mungkin cuma sekitar 30 meter. Kalau yang ini nggak pernah ngitung sih, tapi panjang. Nah, bisa dapat apa Kari dengan kerajinan apa yang bisa seperti ini? Boleh dong sebentar Kak Ika diputerin video yang ketiga. Yang ketiga ya, Neng? Iya, ketiga. Oke, Sobat Subi boleh bantu di-share ya untuk videonya. Boleh. Kita coba pakai. Oke, sebentar ya, Neng. Oke. Nah, sambil nunggu videonya diputar, jadi sebenarnya yang kecil-kecil pun tetap lucu. Misal, kalau kita mau bikin ikat pinggang. Ikat pinggang ini sebenarnya simpel aja. Nah, kalau dilihat, dia hanya pakai 3 jenis. Knot, simpul itu kita biasa di makrame bilangnya knot gitu ya. Nah, simpul apa aja yang digunakan? Ada 3 basic knots, yaitu simpul large head knot, biasanya digunakan untuk awal. Nah, seperti ini. Kemudian ada square knot, bentuknya seperti ini. Kemudian ada juga diagonal atau double half hitch. Jadi biasanya kalau bentuknya vertikal atau horizontal, kita tetap sebutnya double half hitch. Jadi kalau lurus-lurus aja nih, kita contoh pakai yang ini aja deh. Nah, kalau ini dia versi horizontal karena kita akan bekerja dari kanan ke kiri seperti itu. Sudah bisa diputar kah yang ketiga? Atau harus urut 1, 2, 3? Urut aja. Boleh, urut nomor 1 dulu, boleh. Boleh kalau memang harus urut 1 dulu. Oke, nomor 3 Dan. Betul. Oke, jadi di nomor 3 ini kita akan melihat bahwa kerajinan makrame juga bisa dikombinasikan dengan kombinasi dengan yang namanya tapestry weaving. Tapestry weaving ini udah bisa di-play? Nggak dicontohin, boleh. Tapestry weaving sendiri sebenarnya menggunakan alat tapestry. Jangan gampang-gampang motong benang ya, biarin aja. Kalau udah dipotong segitu ya udah. Boleh di mute aja, itu nggak usah pakai suara. Oke, thanks. Jadi tapestry weaving itu sendiri dia biasanya pakai yang namanya loom seperti ini, loomnya. Tapi kalau di makrame weaving, si tali-tali makrame yang tadi ini digunakan untuk menjadi loomnya. Jadi di sini ada benang yang seperti ini. Nah, ini kita ganti dengan tali-tali makrame. Oke Mbak, ini video 3-nya udah, terima kasih. Boleh share video 1 Mbak? Oke, ke yang 1 ya, video pertama ya. Betul. Nah, di video pertama ini saya mau share bahwa yang tadi dibilang 3 basic knots, 3 basic knots itu yang pertama adalah large head knot. Nah, ini ada large head knot cara membuatnya. Jadi kita simpulkan dengan membuat 1 loop dari depan ke belakang, kemudian yang tengah diselipkan, seperti itu. Ini saya bikin 3 untuk mencontohkan si large head knot-nya. Jadi sangat mudah sebenarnya. Kalau di pramuka tuh dulu kita pernah bikin, kalau nggak salah namanya simpul jangkar. Cuman kan pramuka udah lama ya, kita sekolah kayaknya udah tahun kapan gitu ya. Jadi ini saya ingetin lagi bahwa ini namanya kalau di makrame namanya large head knot. Simpel ya, cuman menyimpul seperti itu. Nah, kombinasinya nanti jika dia udah disimpul seperti itu, dia bisa menjadi penyambung. Jadi kalau melihat ada satu yang horizontal itu dikasih large head knot, itu supaya satu tali itu bisa diisi beberapa tali yang lain untuk menyatukan tali-tali tersebut.
Bisa nggak dibikin kayak yang lain Kak? Cuman gitu doang? Bisa. Jadi contohnya kayak yang saya pegang ini, yang tadi saya tunjukin ikat pinggang, itu bisa lax head knot jadi ujungnya, jadi ujung lingkaran. Seperti itu. Nah, kita bikin lax head knot nih udah beberapa piece. Mau bikin apa sih Kak Ri? Coba kita lihat, terusin. Nah, udah ada 5 nih dirapiin. Dari 5 ini kita sudah punya 5 lax head knot. Nah, sekarang kita pisahkan, ada 4 tali yang terdiri dari 2 tali tadinya. Yang paling kiri dibikin jadi angka 4, kemudian tali yang paling kanan diselipkan ke lubang yang sebelah kiri. Nah, ini kita sedang membuat half square knot yang dilanjutkan dengan sama kayak membuat angka 4 tapi dimulai dari kanan, jadi angka 4 terbalik, disimpul lagi. Nah, seperti ini namanya square knot. Sampai sini teman-teman sudah tahu ya Sobat Subi, udah ada yang namanya lax head knot, ada yang namanya square knot. Nah, ini kita ulang nih, kita bikin lagi dengan tali yang sebelahnya. Kalau setengah namanya half square knot, kemudian setengah lagi jadi square knot. Tinggal ditarik, dikencangkan seperti ini. Nah, kalau ditarik, dikencengin seperti ini tuh nariknya harus agak kenceng. Kenapa? Supaya tarikannya rapi. Jadi kalau misalkan kita melakukannya dengan konsisten, tarikannya sama semua. Jangan yang satu agak longgar, satu agak ini gitu ditarik. Nanti hasilnya kurang rapi. Jadi tarikannya itu kita usahakan sama supaya nanti serupa. Jadi kan kita bikin 3 nih, 3 square knot. Seperti kelihatan di layar, square knot yang ketiga ini. Oh, udah ada yang join baru. Jadi 3 square knot. Oke, setelah jadi 3 square knot, kita akan bikin 2 square knot di bawahnya. Kita tuh sebenarnya mau bikin model seperti ini. Kita mau jadi kalau nanti dia di square knot, dia ambil 2 tali dari yang kiri dan 2 tali dari yang kanan. Nah, ini 2 tali berikutnya, tali keempat tali, 2 dari kiri, 2 dari kanan, kita buat square knot lagi, ya kan? Bikin angka 4 gini, ditarik, dikencangkan, kemudian tadi udah dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Nah, berbekal 3 basic knots ini, nanti Sobat Subi bisa bikin dari yang simpel-simpel seperti gantungan kunci atau ikat pinggang seperti ini, jadi sesuatu yang lebih rumit. Hanya dengan 2 saja, lax head knot dan square knot, teman-teman sudah bisa bikin dompet kecil, kotak. Jadi ini kalau pakai square knot, diterusin banyak, bisa bikin dompet. Tapi lihat di ujung kita butuh double half hitch. Nah, kayak gimana bikin ujungnya? Nah, ini kan udah selesai nih square knotnya ujung. Kita mulai arahkan 1 tali untuk ke diagonal. Misal mulai dari kiri dulu. 1 persatu kita buat yang namanya double half hitch. Perhatikan bahwa ini seperti simpul biasa, 1 simpul, 2 simpul. Makanya dibilang namanya adalah double half hitch knot. Untuk setiap tali kita buat double half hitch knot untuk membentuk diagonal half hitch knot. Jadi arah doang ya. Ini kalau miring kita sebut dengan diagonal, kalau lurus kita sebut dengan vertikal dari atas ke bawah, kalau lurusnya dari samping ke samping kita sebut horizontal. Simpel kan? Nah, sampai sekarang ini sudah ada 3 buah
double half hitch knot. Setelah sampai ujung nanti, masih sampai ujung sini, dia akan dibiarkan ujungnya. Kita lihat ini yang terakhir untuk sebelah kiri. Oke. Nah, sudah jadi double half hitch knot diagonal untuk yang sebelah kiri. Kita mulai untuk yang sebelah kanan. Dari kanan ke kiri kita buat satu tali paling kanan berbentuk diagonal, kemudian diikatkan dari kanan ke kiri. Simpul seperti ini kadang dianggap rumit, padahal untuk mempelajari makrame, semua orang yang bisa menalikan sepatunya mereka masing-masing berarti bisa bikin kerajinan makrame. Simpel kan? Ayo, siapa yang belum bisa naliin sepatu? Kayaknya nggak ada ya. Nah, di sini kita sudah bikin yang namanya large head knot, kemudian square knot, kemudian double half hitch knot. Di akhir double half hitch knot yang kedua, ada yang admit nggak apa-apa. Oke. Kemudian masih diteruskan sampai ke ujung. Halo yang baru join, ini kita sedang bikin double half hitch knot. Jadi kerajinan makrame yang digunakan hanya menggunakan 3 basic knot ini saja pun sudah bisa bervariasi sekali. Jangan berpikir bahwa kerajinan makrame itu susah, karena sebenarnya nggak susah, segala sesuatu bisa dipelajari. Nah, lihat nih, ini yang terakhir dari sebelah kanan. Jadi, terus nyatuin yang ujung ini gimana Kak Ari? Kita lihat, dirapiin, dia udah membentuk huruf V. Yang kiri dijadikan guideline untuk di tengah, kemudian disimpul seperti biasa. Double half hitch knot yang terakhir, dia akan menutup ujungnya. Jadi ujungnya udah sama ya dengan ujung tas ini. Sama. Oke, videonya udahan. Terima kasih Kak. Videonya. Oke. Nah, sekarang Kari, kayaknya kalau di video gampang. Emang beneran gampang? Beneran. Kan tadi udah ditunjukin, cuman simpul-simpul biasa. Nah, tadi dari ikat pinggang, kemudian bisa bikin dompet, bisa bikin kakaknya dompet, bisa bikin tas. Kari itu kayaknya susah, oh enggak? Diintip ya. Coba perhatikan, ini adalah apa tadi? Large head knot. Ini yang berbaris semua, ini adalah square knot. Dan ini adalah double half hitch knot. Simpel kan? Oke, jadi itu untuk 3 basic knots. Aplikasinya kemana lagi Kak Ri? Nah, biasanya kalau Riri suka dikombinasikan. Jadi bikin untuk, kalau ini bisa untuk jar atau diffuser kalau punya di rumah. Seperti tadi juga. Ini large head knot, kemudian disambung ke square knot, kemudian double half hitch knot. Disambung lagi square knot lagi tapi dijarang-jarangin. Nah, omong-omong square knot, vest yang aku pakai ini juga cuma pakai square knot. Dari sini square knot, kemudian square knot yang dijarang-jarangin. Seperti ini. Bisa jadi vest, bisa jadi dress, bisa. Seperti ini, kalau panjang bisa jadi dress juga. Nah, Kari, ada nggak yang cuman satu karya tapi cuma satu knot? Ada dong. Ini tadi udah sempat ditunjukin sebenarnya. Ini hanya pakai double half hitch. Double half hitch, tapi pakai tali makramenya 2 warna. Yang satu putih, yang satu merah. Jadi ini pakai pola dulu. Sebenarnya ini yang atas large head ya. Cuman ini kan cuma buat nyangkutin ke rodnya aja.
Kemudian di bawah kita udah full pakai double half hitch, tapi diagonal, bukan diagonal, tapi horizontal. Horizontal kita dari kanan ke kiri, kemudian dari kiri ke kanan. Sampai sini gimana Kari? Ganti tali. Cari yang warna merah. Selangin lagi yang warna putih, selang lagi warna merah. Nah, seperti ini. Full satu gambar bisa langsung dipajang. Ini hanya pakai double half hitch knot. Ada nggak Kari yang full cuman pakai square knot? Ada. Full cuman pakai square knot. Ini semuanya pakai square knot doang. Square knot, tapi kombinasinya di mana? Ini tentu saja luxhead ya yang di atas. Kemudian talinya diselang-seling warnanya. Otomatis pada saat kita bikin square knot pun motifnya berbeda. Karena kadang satu ke kiri, satu ke kanan, seperti ini. Nah, tadi 3 basic knots itu bisa digunakan nggak cuma untuk yang kecil-kecil aja. Buat bikin wall decor bisa. Jadi contohnya seperti ini. Ini wall decor yang kecil aja. Jadi yang di sini kita pakai square knot. Kelihatan ya? Di tengah. Dan ini pakai double half hitch. Yang silang-silang ini pakai double half hitch. Ini tengah, tentu saja square knot. Disambung lagi dengan double half hitch lagi. Yang ini diagonal. Kemudian kalau contoh lain, bisa lebih gede lagi Kari? Bisa. Ini juga sama. Ini cuma pakai 3 basic knots. Seperti teman-teman masih ingat, luxhead knot, square knot, double half hitch knot, kemudian double half hitch knot lagi cuman dibalik arahnya. Kemudian yang tengah ini sebenarnya square knot, tapi tali yang tengah digabung. Kemudian bikin diamondnya gimana Kak Ri? Ya udah double half hitch dari kanan ke kiri, kemudian dari kiri ke kanan. Sama juga yang ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi dia bentuk diamond. Gitu teman-teman. Oke. Saya masih punya waktu berapa lama untuk ngoceh? Masih lama Neng Ri. Oke. Sekarang kembali lagi ke yang tadi. Waktu pertama saya bilang mengenai tapestry weaving. Tapestry weaving ini sebenarnya yang tadi pakai loom itu bisa kita ganti. Jadi kalau misalkan si benang makramenya ini kita ganti benang makrame, kemudian tali yang diselipkan juga makrame. Kalau di tapestry weaving sekecil ini idealnya pakai benang. Jadi ini benang-benang seperti ini. Nah, tapi kalau yang versi gedenya pakai makrame masih bisa. Kita mulai ke video yang coba video kedua. Oke, next ke video yang kedua. Ini teman-teman lihat kalau ada makrame daun itu sebenarnya simple banget. Hanya pakai tali-tali seperti ini. Kita simpulkan, kemudian masih ingat ini tadi adalah luxhead knot. Jadi di sepanjang tali yang tengah kita selang-seling pakai luxhead knot. Di sini saya pakai stop motion biar tangan saya nggak ngeganggu, nggak kelihatan tangannya. Pada saat sudah sampai akhir, disimpul, kemudian pakai bantuan sisir. Sebelum disisir, dibuka dulu karena tali itu twisted. Jadi talinya itu terdiri dari 3 untayan tali. Setelah dibuka, kemudian disisir sambil dibentuk supaya rapi. Dibentuk pakai gunting. Nah,
makrame daun seperti ini biasa dipakai untuk hiasan. Jadi misalkan kita udah punya karya makrame yang lain atau cuma buat gantungan tas pun bisa. Oke, terima kasih videonya. Nah, dari video tadi udah 3 video ya. Sekarang kita lanjut ke video keempat. Oke, ke video yang keempat. Kalau teman-teman perhatikan, itu adalah sebuah sepotong tepatnya kayu manis. Jadi jangan berpikir bahwa makrame itu kan harus pakai gagang sapu yang gede gitu buat gantung-gantung di dinding. Oh enggak, mau makrame versi minimalis, cari aja di dapur. Kalau punya kayu manis, itu bisa juga. Tapi ingat, talinya juga harus yang diameternya lebih kecil. Contohnya, ini saya pernah bikin workshop. Biasanya saya bikin workshop gratis ya. Nah, ini kita bikin laxet knot yang pertama. Masih ingat laxet knot? Tekuk tali 2-nya, bagian tengahnya diselipkan ke belakang kayu manisnya atau gagangnya itu. Baru setelah itu tali yang depan diselipkan ke belakang, ke loop, kemudian ditarik. Nah, seperti itu. Setelah ditarik, kelihatan dong laxet knot pertama udah jadi. Oke, simpen, lanjut laxet knot kedua. Di laxet knot kedua ini sistemnya sama, tali dibagi 2, dilewatkan dari depan ke belakang, kemudian dimasukkan ke loop, ditarik, jadi deh laxet knot kedua. Jadi efektif banget penggunaan laxet knot ya Sobat Subi. Jadi kalau misalkan kita mau gantung pakai diameter berapapun, itu bisa-bisa aja. Jadi kalau mau gantung di diameter rod yang seperti ini atau yang bahkan yang tidak beraturan seperti ini masih bisa. Jadi kalau kayu manis kan nggak mungkin lingkarannya tuh utuh bulat lingkaran, tapi nggak ada masalah. Jadi kalau di kayu manis itu dia asal dilewatkan dari depan ke belakang, dia akan megang dengan baik. Oke, ini cuman mungkin boleh dicepetin dikit sampai kira-kira setengahnya, sampai menit ke-3 ya boleh. Ya. Loh, malah diem. Oke, jadi dari setelah semuanya udah dibuat laxet knot, nah ini contoh untuk kayak tadi dibikin square knot. Kenapa sih habis laxet knot biasanya bikinnya square knot? Ya nggak harus juga, bisa kok langsung double half hitch. Cuman biasanya laxet knot dikunci pakai square knot ini supaya dia rata. Kan kalau square knot itu dia menyatukan 4 tali, 2 dari kiri sama 2 dari kanan. Nah, ini yang bikin rapi. Jadi kalau laxet knot dibikin di bawahnya dari 2 laxet knot jadi 1 square knot, dia akan rapi. Seperti itu cara buatnya, dari kanan ke kiri, kemudian yang dari paling kiri dilewatkan lewat belakang kedua tali ke dalam loop, baru ditarik. Oke. Nah, pada saat menarik, perhatikan juga bawahnya tuh nggak boleh sampai kusut, jadi dikencangkan. Seperti itu. Kita jadi 1 square knot. Aplikasinya bisa macam-macam ya. Kalau ini kenapa dibuat di kayu manis? Karena kita mau buat pengharum ruangan ceritanya. Jadi kalau misalkan kayu manis kan alami emang udah wangi ya.
Jadi tanpa diapa-apain kayu manis ini begitu dikasih simpul-simpul makrame, kemudian kita bisa jadikan pewangi di ruangan kerja atau mungkin di ruangan tidur atau mungkin mau disimpan di dalam lemari. Tapi sayang kalau di dalam lemari nggak kelihatan. Jadi sebaiknya kalau bikin makrame gini untuk pewangi ruangan di tempat yang terlihat aja ya, Sobat Subi. Oke. Mungkin bisa dicepetin ini karena masih sudah pernah di share, yang boleh agak situ. Ya, stop. Nah, pada saat di akhir dia akan simpul. Ini masih bikin square knot-nya. Jadi ini adalah persiapan untuk membuat yang tadi di video pertama untuk dikombinasikan dengan tapestry weaving. Oke, terima kasih. Sekarang boleh video yang kelima. Jadi ada makrame yang memang dibuat untuk hiasan dinding. Ini contohnya bukan punya saya disclaimer dulu sebelum diomelin orang. Ini gede banget. Dan ini ada di Starbucks Reserve Bali. Jadi bagus banget, dia besar dan jadi room divider. Boleh diulang sekali lagi untuk yang video 5 karena tadi terlalu singkat. Oke, terima kasih. Jadi di Bali itu Starbucks itu terbesar ya di Asia Tenggara, yang Starbucks Reserve. Dan itu di situ kerajinan makrame super gede ini dipajang, keren banget. Nah, kalau kita ngebayangin kan, kayaknya ribet banget itu segede gitu ya. Sebenarnya nggak ribet-ribet juga, cuman gede aja, panjang, lama ininya, membuatnya, waktu yang untuk membuatnya. Seberapa lama sih waktu untuk membuat makrame? Jadi kalau tadi udah itu semua video yang tadi di awal real ya, real waktunya, tidak dicepetin. Oke, terima kasih videonya. Balik ke saya. Gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah membuat kerajinan makrame tahu ya, nggak sebentar untuk membuat makrame. Kenapa tutorial makrame yang di YouTube itu kayaknya gampang banget, Kari? Ya karena dicepetin. Kalau dicepetin dia terlihat mudah, simpul. Contoh ini si ikat pinggang sepanjang kira-kira 1,20 meter. Ini saya bikin dalam waktu berapa jam waktu itu? 3 jam. Jadi ceritanya mau fashion show terus modelnya ternyata langsing banget. Karena modelnya langsing harus dikasih ikat pinggang dong. Tapi kalau mau kasih tali doang kayaknya kurang pas. Ya udah, kalau gitu sambil nunggu model didandanin segala macam, tali deh. Kebetulan di tas selalu simpen tali. Jadi diawali dengan bikin laxet knot di satu tali. Nah, ada berapa laxet knot ini? Mungkin sekitar 15 laxet knot. Kemudian disimpul, memutar, diikat, disatukan. Kemudian di bawahnya ini adalah square knot. Ada 2 square knot di sini. Kelihatan ya? Habis square knot terus dibikin apa, Kari? Habis square knot dikasih square knot lagi. Jadi simpelnya ini bikin square knot lagi dari kanan kirinya, kemudian square knot lagi. Kenapa sampai 3 jam, Kari? Ya karena sambil ngobrol, sambil ngopi. Kalau serius sambil dikerjain terus, ini mah sebenarnya sejam juga nggak nyampe. Jadi kalau misalkan enaknya makrame nih, kalau misalkan teman-teman sambil ngobrol nih, sambil zoom, sambil simpul, itu kalau tangannya udah hafal bisa.
Tapi kerapian nggak dijamin ya kalau sambil nggak diliatin. Kalau saya biasanya tetap sambil diliatin. Jarang sambil kalau ngobrol kan masih bisa sambil liatin ini sambil tetap ngomong atau sambil Zoom gitu, sambil Google Meet seperti ini sambil berkarya. Tapi kalau misalkan tingkat kerumitannya tinggi, nggak disarankan. Nanti si panjang pendeknya jadi nggak sama. Kayak ini misalkan, Kari gimana caranya bisa ukurannya sama jarak antar ini. Nah biasanya ini ada triknya. Dari sini ke sini, masa harus pakai penggaris? Enggak, kalau saya nggak pakai penggaris, ambil aja apa gitu yang di sekitar teman-teman, atau kadang hanya selipkan jari pun bisa. Jadi selipkan jari seperti ini, misalkan 1 jari atau 2 jari, baru bikin simpul lagi. Nah itu bisa membuat dia sama sejajar. Nah jadi ini ukurannya jadi sama. Emang kenapa Kari harus sama? Karena sebenarnya walaupun ini kerajinan tangan, bukan berarti tidak rapi ya. Kalau misalkan kerajinan tangan, justru dinilai dari kerapiannya. Kadang kan ada yang self excuse gitu. Nggak apa-apa deh nggak rapi, kan buatan tangan, handmade gitu. Ya sebisa mungkin tetap rapi ya. Jadi enak lihatnya. Gitu. Kemudian dari tadi belum sempat nunjukin yang ini. Ini juga tadi untuk hiasan dinding bisa pakai seperti ini. Ini tetap cuman 2 ya, yang atas ini pakai laxet, kemudian yang ini pakai double half hitch horizontal. Sistem buatnya sama dengan yang hard tadi, dari kanan ke kiri sampai ujung balik ke sini, yang warna biru. Begitu kena warna lain, dia ganti tali, kemudian ganti lagi tali biru. Nah, ganti tali biru, balik lagi ke sini, ganti tali coklat, ganti tali kuning, coklat lagi, biru. Terus seperti itu. Bikinnya gimana Kari? Kalau ini bisa pakai pola kristik. Jadi di Pinterest tuh banyak banget yang namanya pola untuk kristik. Atau di Google juga banyak sih kalau nggak punya apps Pinterest. Nah, dari situ kita bisa memodifikasi pola tersebut dengan cara satu kotak itu kita asumsikan 1 double half hitch knot. Nah, 1 double half hitch knot 1 kotak berarti pada saat kita melakukan si 1 kotak ini artinya 2 simpul. Karena double half hitch kan simpulnya ada 2 ya. Jadi simpul pertama, simpul kedua. Begitu seterusnya sampai akhir. Kari kok belum selesai? Emang belum selesai. Nih masih ada kait tali. Kelihatan kan ada berapa warna? Ada biru, ada coklat muda, coklat tua, sama kuning. Kelihatan nggak? Ya. Biru, coklat tua, kuning, coklat muda. Gitu. Tadi ribet amat yang itu. Ada nggak yang simpel? Ada. Nih, kalau mau bikin huruf-huruf. Ini sebenarnya makrame yang terpisah. A, B, dan C ini bukan dari 1 tali. Bisa dipisah, bisa disatuin. Jadi kalau misalkan pengen tulisan di depan kamar atau mungkin anaknya masih baru belajar membaca, mau belajar mengeja, bisa bikin seperti ini. Huruf-hurufnya dapat dari mana Kari? Seperti tadi, bisa pakai pola kristik, bisa juga pakai kita bikin aja biasa. Anggaplah kita punya sekian kotak kali sekian kotak, gambar aja huruf A, huruf B, huruf C. Nah nanti
Pada saat menyimpul, kita bikin hitungan. Gimana cara bikin hitungannya? Ujung ini supaya kita nggak lupa, kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawahnya kita pakai A, B, C, D, E. Supaya nanti nggak bingung. Bisa sih 1, 2, 3, 4, 5, terus ke bawah juga 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nanti bingung. Jadi misalkan 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke sini A, B, C, D, E. Nanti pada saat kita meninggalkan pekerjaan makrame ini di tengah-tengah, jadi nggak bingung gimana Kari. Contoh, kita mengerjakan dari A1 sampai ini dari 1A sampai 5A. Jadi 1A sampai 5A. Kan habis 5A lanjut 5B, 5C, 5D. Nah, di 5D ini kita harus ganti warna. A, B, C, D, E misalkan. Nah, di sini pas ganti warna ini kita nggak bingung. Wah, ini saya harus lanjut warna hijau atau warna putih. Kalau lihat gambarnya dan udah dikasih grid kayak Excel gitu loh. Kalau Excel kan A, B, C, D, E terus angka 1, 2, 3 itu kan akan memudahkan meninggalkan pekerjaan di sel mana gitu. Sama seperti bikin seperti ini, makrame untuk huruf atau yang gambar seperti yang kupu-kupu tadi, sistemnya sama, bahwa kita harus membuat pola terlebih dahulu dan pola tersebut harus dikasih nomor penomorannya seperti itu. Oke, kurasa itu sama satu lagi. Kalau tadi kita bicara double half hitch sampai dari lock head, kemudian square knot, kemudian double half hitch. Cuma itu aja gitu Kak Ri? Oh enggak. Simpul makrame macam-macam. Dan ada juga yang kita kreasikan dengan simpul lainnya. Jadi kerajinan makrame itu yang enaknya ya, kita bisa memanfaatkan simpul apapun sebagai dekoratif knot. Jadi simpul-simpul dekoratif. Contohnya adalah misalnya ini dia menggunakan simpul Mizuhiki. Mizuhiki ini yang mirip angka 8 ini adalah kerajinan lain. Jadi sebenarnya aslinya dia bukan makrame. Kalau di Jepang itu ada yang namanya Mizuhiki cord. Dia terbuat dari washi paper yang dililit sedemikian rupa sehingga kekuatannya sama seperti tali. Padahal dari kertas washi. Nah, biasanya dipakai simpul ini nih untuk dekorasi misalkan di amplop atau di pita kado seperti itu. Jadi orang Jepang kan suka yang lucu-lucu tuh. Nah, salah satunya nih simpul Mizuhiki. Dengan sistem yang sama dengan menyimpul Mizuhiki, kita menerapkan di makrame dan bisa juga seperti ini. Jadi di atasnya tetap yang tadi, lockset knot, kemudian square knot, kemudian double half hitch knot, simpul dekoratifnya full pakai Mizuhiki knot. Jadi ini namanya kalau di Mizuhiki itu nama teknik ya. Jadi kalau simpulnya sendiri namanya Awabi Musubi. Nah, ada banyak sekali simpul di Mizuhiki yang bisa diterapkan. Ini hanya salah satunya. Itu teman-teman. Terus Kari, kalau misalkan mau dikombinasi bisa nggak? Oh bisa banget. Misal nih di atas kita mau pakai yang sederhana seperti lockset knot, kemudian square knot, dan double half hitch knot. Dikombinasi dengan Mizuhiki, Awabi Musubi yang tadi. Kemudian di bawahnya dibikin lagi square knot lagi. Jadi kombinasinya itu unlimited, bisa sesuai kreativitas kita. Jadi nggak harus atasnya itu habis lockset knot
pasti harus square note, itu nggak mesti. Ini hanya untuk memudahkan bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar makrame, kerajinan makrame itu, untuk memudahkan pembuatan. Jadi yang awal-awal biasakan menguasai dulu 3 basic knots. Begitu 3 itu sudah dikuasain, mau bikin gantungan kunci, mau bikin ikat pinggang, mau bikin cover diffuser, atau bahkan bikin vest, atau bahkan bikin hiasan dinding yang segede gaban, itu bisa-bisa aja. Oke, Kak Ika. Halo Kak. Oke. Gimana? Masih ada? Iya, keren banget. Oke. Aku tuh pengen tahu komentar Kak Lili atau Kak Ika nih. Menurut kalian gimana sih kerajinan makrame ini? Oke, kalau menurut saya ya, ini kalau ya, boleh. Ya, ini tuh unik banget, Neng. Jadi apa namanya, tali ya, itu kan tali, berarti kan tali yang dibikin simpul. Itu betul banget sih. Waktu sekolah itu mungkin kita sering belajar dari ini ya, apa namanya, simpul-simpul pramuka gitu ya. Ya mungkin kalau diterapkan sekarang udah lupa sih. Ternyata tuh memang ada ngeri ya. Kegunaannya ketika sudah ke apa namanya, kerajinan pun sebenarnya itu ada manfaatnya ya. Jadi dijadikan sebagai kerajinan ya, tadi juga bisa dijadikan dompet, itu pasti kan berguna nih. Jadi bukan untuk pajangan aja ya, tapi juga bisa digunakan ya. Itu keren banget sih kalau menurut saya, dari tali bisa jadi barang yang bermanfaat, Mbak Ri. Ini keren banget. Ini. Terima kasih. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh loh. Misalkan tentang makrame ini harus mulai belajarnya dari mana, atau apa yang mau ditanyain dari kerajinan makrame ini. Sudah bisa masuk ke sesi tanya jawab kan, Kak? Udah bisa. Oke ya, kalau dari Sobat Subi ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan aja ya. Oke, tadi kita sudah disuguhkan dengan penjelasan ya yang detail banget. Terus juga dari video, tadi ada 5 video ya, itu keren banget nih dari proses pembuatannya. Ya itu tanpa di skip ya, Neng ya? Iya, tanpa di skip gitu. Actual saya menali itu segitu lama. Iya, biasanya itu kalau misalnya kita baru belajar nih, Nengri, ya, ajar ya, itu biasanya kalau misal praktik itu yang kesulitan mungkin yang diawalinya itu yang dialami itu dari segi apanya sih, Neng? Atau mungkin dari segi membuat sampulnya, atau mungkin dari yang lainnya? Oke. Untuk yang pertama, kalau pengalaman Riri sendiri, karena semua orang pernah jadi newbie, Riri juga pernah. Jadi yang pertama, menurut Riri paling susah adalah membedakan ini kanan dulu apa kiri dulu sih seharusnya gitu. Jadi kadang kalau simpulnya sendiri sudah paham, di mana-mana simpul itu mengikat. Kalau talinya ada 2, dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, cuman itu opsinya gitu. Cuman yang kanan dikekiriin atau kiri dikekananin. Itulah kenapa pada saat Riri mengajar, kalau Riri bikin kelas-kelas makrame, baik bersama jejaring craft maupun Riri di Hydra Living, itu akan selalu bikin clue. Contoh, boleh tolong diputar salah satu video, boleh video 2 mungkin, video 1. Video 1 apa video 2 ya? Coba boleh salah satu deh. Oke. Yang talinya warna pink itu video berapa? Warna pink ya? Iya.
video warna yang tali warna pink, nanti di pas di video yang square knot. Nah, itu dicepetin ke sekitar tengah-tengah. Pada saat dia sudah bikin square knot, stop ya di situ. Nah, ini bikin square knot, ini paling sering ketukar kanan kiri sama kiri kanan. Clue-nya adalah seperti ini. Ambil yang paling kiri, bikin angka 4, baru yang kanan diselipkan ke kiri. Gini aja udah dibilang disuruh bikin angka 4. Kadang yang baru belajar juga masih bingung, angka 4 kayak gimana ya. Terus bikin huruf D. Nah, bikin huruf D kemudian dimasukkan dari belakang. Ini pun akan sering terbalik-balik untuk yang pertama. Apa akibatnya kalau kita kebalik menyimpul? Jadi pertama yang harusnya kanan ke kiri, kiri ke kanan. Itu sebenarnya nggak fatal kalau dari segi fungsional karena sama-sama disimpul. Sayangnya kalau di makrame, kerajinan makrame ini kita bicara estetika. Kalau estetikanya yang tadinya simetris, yang sebelah-sebelahnya kiri ke kanan semua, terus ada satu yang dari kanan ke kiri, itu udah nggak oke. Nah, kesulitan utamanya itu Kak, membedakan mana duluan yang disimpul. Gitu. Oke, videonya udah, thank you. Mungkin ada pertanyaan lain? Ini teman-teman yang join di Google Meet mungkin udah pada jago-jago makrame ya. Gimana nih Kak Rey sama Kak Ruth? Iya. Sepertinya tidak ada yang biasa aja di makrame jago. Terima kasih Kak Rizi, baru pemula. Oke, Kak Rey suka main makrame juga kah? Belum pernah. Oh, belum pernah. Ya. Di sini kalau ada tali di rumah boleh dicoba-coba, tutorialnya ada di Instagram aku di @hydra.living. Oh ya, makasih. Sama-sama. Apa harus sabar ya kalau kerjain makrame ini ya? Kalau sabar. Kalau nggak sabar emang kenapa Kak? Saya nggak telatenan. Oh. Kakak bisa simpul tali sepatu? Bisa. Oke, berarti bisa main makrame. Oke. Ya, makasih ya. Sama-sama. Hydra Living ya? @hydra.living. Hydra.living ya, makasih Kak Riri. Sama. Oke, tadi ada pertanyaan nih dari Instagram ya, dari Kak Radisha _ART ya di IG. Bagaimana menentukan berapa panjang tali yang dibutuhkan? Harus dipotong per berapa panjang agar tidak kurang atau bahkan jadi banyak kebuang karena kepanjangan. Thanks Kak. Wah, pertanyaan bagus banget. Berarti ini udah pernah nyoba-nyoba main makrame nih Kak. Siapa tadi, Radisha? Radisha, iya. Iya, Kak Radisha. Jadi kalau biasanya Riri akan menghitung panjang yang akan dihasilkan. Baru dikali 5. Kenapa dikali 5? Jadi asumsinya gini. Ini dengan asumsi simpulnya simpul sederhana semua ya. Jadi misalkan saya mau bikin cover diffuser dengan panjang sekitar 25 cm seperti ini. Kira-kira berapa panjang yang dibutuhkan? Teorinya kakak harus butuh panjang ini dikali 5. Kenapa? Karena tali, ingat tadi kita bikin lux head knot, ini kan talinya dibagi 2. Jadi dari 5 kali panjang ini tuh jadi setengahnya, ya kan? Jadi 2,5 kali. Kemudian dimakan sama simpul ini. Ini kan kombinasi ya dari square knot sama double half hitch knot. Yang paling makan tali sebenarnya yang memotong si panjang tali adalah si double half hitch knot ini. Nah, dari double half hitch knot ini kalau banyak
dia tentunya bisa lebih dari 5 kali panjang akhir. Tapi kalau misalkan cuma square knot isinya itu cukup. Nah, gimana caranya untuk menentukan, Kak, aku nggak mau kelebihan tapi nggak mau kekurangan. Mau tahu rahasianya? Aku tuh nggak pernah ngukur panjang kali 5. Itu teori. Jadi ada salah satu guruku yang memberikan rumus tersebut. Gurunya banyak lah ya, tapi itu salah satu. Kenapa Kari nggak nurut? Enggak, saya cuma kenal ukuran jengkal sama depak. Kalau jengkal itu segini. Kebetulan tangan saya gede, jadi tangan saya ini satu jengkal bisa sampai lebih dari 15 cm, nyaris 20 cm. Tapi rata-rata orang kan tangannya lebih kecil, mungkin sekitar 15-16 cm, satu jengkal. Buat apa ini ngejengkal? Gini. Ini kalau saya butuh sejengkal, berarti saya siapin tali kira-kira 5 jengkal. Teorinya begitu ya. Kemudian ada ukuran 1 depak. 1 depak itu adalah panjang tali dari ujung tangan satu ke ujung tangan yang lain. Jadi kalau ini direntangkan dari tangan kiri ke tangan kanan ini seperti ini 1 depak. Nah, 1 depak ini saya bikin apapun, biasanya saya ngukurnya pakai depak. Terus Kari, misal nih Kari, pakai depak, terus sampai sini habis, baru setengah, disambung. Jadi sebenarnya ini bukan tanpa sambungan, mau ditunjukin sambungannya. Tuh sambungan. Kalau udah dipasang, nggak akan kelihatan. Ini karena Riri tunjukin aja nih ada sambungan. Kelihatan ada sambungan. Seperti itu Kak Radisha. Jadi sebenarnya Riri sendiri nggak pernah ngitung. Tapi ada yang harus dihitung. Misal Kakak bikin untuk, kalau ini kan pasti ada sisi yang tertutup ya, yang di bagian dalam. Jadi nggak akan kelihatan dan disitulah tempat Kakak akan nyembunyiin simpul-simpul sambungan. Tapi kalau hasil karya makramenya 2 sisi, misalkan tirai pintu. Kalau pintu kan orang ada masuk dan keluar. Artinya 2 sisi itu harus perfect. Diusahakan jangan ada sambungan. Nah, kalau pintu itu tingginya misalkan 2 meter, terus Kakak bikin yang ngepas 2 meter kali 5, 10 gitu ya. Terus bikinnya misalkan banyakan double half hitch, itu nanti kan kalau ngatung jelek gitu. Nah itu mendingan dilebihin daripada dikurangin. Terus Kari, kalau misalkan banyak potongan-potongan dibuat apa dong? Nah jangan salah, Riri tuh banyak potongan-potongan tali. Ini nggak pernah Riri buang. Kenapa nggak pernah Riri buang? Dikasih tahu ya. Ini tatakan gelas. Ini mah sebenarnya tidak dalam skrip, tapi Riri punya tatakan gelas kayak gini. Nggak usah dibalik ya, belakangnya itu udah hancur lebur karena ini dari tali-tali sambungan. Tapi bisa ya itulah ya kerajinan makrame. Jadi bisa dari tali-tali sisa seperti ini yang kelebihan motong dikreasikan kembali jadi coaster. Kalau talinya lebih panjang lagi bisa jadi tatakan piring, bisa jadi apa aja sebenarnya. Oke. Gimana Kak Radisha? Sudah cukup menjawab kah? Oke, semoga bisa menjawab ya Kak Radisha tadi. Oke, dan nggak terasa ternyata sudah jam 8 nih Nengri. Cepet ya, nggak berasa ya. Ya, ini seru dan asik banget ya. Tapi sebelum kita tutup, dari Nengri boleh disampaikan kesan-pesannya nih sama Sobat Subi semuanya yang ada di sini, baik yang di Google Meet atau yang di Instagram. Nengri, silahkan. Oke, terima kasih. Jadi pesan
tipsnya Riri untuk teman-teman. Satu, kalau mau belajar makrame nggak usah idealis harus misalkan aku mau belajar tapi harus offline supaya kelihatan. Enggak, di YouTube tuh banyak banget tutorial gratis yang bisa teman-teman coba. Step pertama, beli aja dulu talinya. Segulung gini murah kok, segulung gini. Dulu zaman Riri belajar makrame ini sekitar 90.000, 100.000. Sekarang di marketplace mau yang 50 ribuan, 60 ribuan juga ada. Jadi buat belajar, beli ini dulu segulung, belajar. Kamu bisa ngikat ke tali sepatu, kamu bisa bikin kerajinan makrame gitu. Nah, terus kalau udah belajar gimana? Coba tawarin ke teman-teman kamu. Tanyain, menurut kamu gimana? Rapi nggak? Oke nggak? Kalau udah lebih pede lagi, simpen di marketplace, foto yang bagus, yang estetik, taruh di Shopee, jualan. Tapi ingat, jangan banting harga, bikinnya capek. Jadi kalau misalkan udah bikin, ngerasa bikinnya capek, hargai diri sendiri dengan memberikan harga yang pantas. Harga yang pantas itu berapa kali? Harga yang pantas di mana-mana bahan baku itu cuma 30%. 30% lagi itu untuk kreativitas dan desain. 30% lagi margin. 30-40% ya, biar genap 100%. Jadi hargai diri sendiri dengan tidak menjual murah hasil karya apapun itu. Gak cuma makrame. Itu aja pesannya Kak Ika. Oke, luar biasa banget. Terima kasih banyak nih Neng Ri ya untuk pesan-pesannya. Terus tadi untuk penyampaian juga luar biasa, keren banget, detail-detail banget. Nanti Sobat Subi kalau mau coba-coba ya, itu untuk tutorialnya itu ada di Instagram ya Neng ya? Ada, semuanya ada di Instagram, cari aja yang ada tutorial 3 basic knots. Oke. Terus kalau misalnya dari Sobat Subi di sini yang mau coba-coba ya buat beli barang-barang makrame ya by Neng Riri, silahkan bisa menghubungi Instagram juga ya. Ya, iya. Senang hati. Pemesanannya juga berarti lewat Instagram ya Neng ya? Bisa lewat Instagram @hydra.living. Oke ya, jadi jangan lupa buat kunjungin ya, buat kepo-kepoin juga nih produk-produk makramenya Neng Riri ya. Dan kalau misalnya mau beli, mau order, silakan bisa langsung DM aja ke Instagramnya ya, @hydra.living ya. Betul. Iya, oke. Dan buat Sobat Subi, karena sudah 1 jam ya, sudah saatnya kita tutup ya untuk webinar kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat Neng Ri untuk malam hari ini yang sudah menyempatkan waktunya ya di sela-sela kesibukannya, luar biasa banget. Kalau dari Sobat Subi mungkin masih ada yang mau ditanyakan, besok kita masih ada 1 sesi lagi ya di Telegram. Ya. Besok bisa ditanyakan ya. Jam 10 sampai dengan jam 11. Oke ya. Dan buat Sobat Subi yang cari produk-produk pecah belah ya, yang berkualitas, yang cantik, yang mungil, yang unyu-unyu, silakan langsung kunjungi aja ke marketplace-nya Subiantik ya. Baik itu yang ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, Kareso, ataupun juga Shopify. Dan buat Sobat Subi yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget nih. Silakan ketik aja di www.subiantik.shop ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Neng Ri dan juga terima kasih banyak buat Sobat Subi semuanya. Kita tutup ya untuk malam hari ini. Teman-teman semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Malam.